Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini kita akan belajar berbagai hal menarik seputar dunia pendidikan matematika. Oke. Nah, video kali ini kita akan kita akan mengenal kembali software yang sudah sangat populer, yaitu SPSS. Buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan SPSS, gak usah khawatir ya. Oke. Kita akan bahas bersama-sama langkah-langkahnya dengan santai dan mudah dipahami tentunya. Hari ini kita akan fokus pada variable view, dimana itu tuh hal yang sangat penting gitu sebelum kita memulai mengolah sebuah data. Apa sih variable view dan kenapa sih itu penting gitu? Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Oke, langsung aja kita bahas apa sih variable view ini. Variable view adalah tempat di mana kita mendefinisikan variabel-variabel yang nantinya akan digunakan dalam analisis data. Jadi, sebelum kita memasukkan data, kita harus memastikan semua variabel-variabel ini telah diatur di sini, di variable view-nya. Nah, untuk baris dalam variable view ini mewakili satu variabel, sedangkan kolom-kolomnya merupakan atribut-atribut dari si variabel itu. Oke, kita akan langsung bahas kolom-kolom yang ada di variable view ini dan gimana caranya kita mengisinya. Yang pertama yaitu name. Name ini digunakan untuk memberi nama variabel, misalnya ada usia, nilai, gender. Terdapat aturan nih di name ini, yaitu yang pertama kita tidak boleh menggunakan spasi. Contohnya nilai spasi matematika. Itu nggak boleh. Kalau kita mau menuliskan nilai matematika, itu bisa kalian menggunakan underscore atau tidak perlu ada spasi, jadi langsung nilai matematika gitu. Dan aturan lain yang nomor 2 yaitu tidak boleh menggunakan simbol-simbol seperti pagar atau atau bahkan angka dan semacamnya, itu tidak boleh. Jadi hindari penggunaan kata-kata tersebut biar nanti tidak terjadi error. Kita lanjut ke kolom berikutnya yaitu type. Type di sini ada 2, yaitu ada string dan numeric. Numerik ini jika kita menganalisis data itu datanya sebuah angka, jadi kayak nilai matematika atau usia, tinggi badan, begitu kan. Nah, kalau string ini data yang diolah itu jenisnya teks gitu. Ketika kita salah memilih dalam kolom type, misalnya data tersebut itu sebuah angka, tetapi dipilihnya sebagai string atau teks gitu, maka SPSS itu tidak akan mengenali angka tersebut untuk operasi statistik seperti rata-rata atau perhitungan. Contohnya data itu angka kan, nilai misalnya 75, 80, 90, namun didefinisikan dengan string, maka tidak akan bisa dihitung rata-ratanya. Sebaliknya, jika data tersebut sebuah teks dipaksa menjadi numerik, maka SPSS akan menolak untuk memprosesnya. Misalnya, data seperti laki-laki, perempuan tidak valid untuk kolom numerik seperti itu. Kolom berikutnya label. Nah, label di sini itu kita gunakan untuk menambahkan deskripsi untuk nama variabelnya agar lebih jelas. Misalnya kita menggunakan usia gitu ya. Nah, nanti kita jadi nulisnya kayak usia responden gitu. Kan jadi lebih jelas gitu. Apa sih yang akan kita teliti gitu kan? Okay. Nah, kita lompat ke berikutnya yaitu values. Nah, di values ini merupakan bagian yang digunakan untuk digunakan untuk mendefinisikan kategori, seperti kalau 1 itu untuk laki-laki, kalau 2 itu untuk perempuan. Jadi kita bisa membedakan yang mana perempuan, yang mana laki-laki. Kemudian yang terakhir yaitu measure. Measure ini di sini ada tiga jenis, yaitu ada scale, ordinal, dan nominal.
Nah, kita bahas secara singkat Bombastic side eye. data yang scale itu apa, nominal apa, dan ordinal itu apa, dan kapan kita gunakan. Yang pertama, scale. Digunakan untuk data yang kualitatif dan numerik. Nah, kapan kita menggunakan data scale yaitu ketika data berupa angka dan memiliki jarak yang jelas atau pasti antar nilai. Nah, yang kedua yaitu nominal. Nominal ini digunakan hanya untuk data yang jenisnya hanya kategori tanpa ada urutan. Contohnya jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan seperti tadi yang digunakan perempuan. Atau mungkin warna favorit, kalau 1 merah, 2 kuning mungkin, 3 putih gitu. Nah, itu kan tidak ada urutan gitu kan. Ciri-cirinya itu tidak ada hierarki atau peringkat di antara kategori. Gak mungkin kan merah itu lebih besar dari kuning atau apa gitu kan, gak mungkin. Oke, langsung ke nomor 3 yaitu data ordinal. Data ordinal ini merupakan data yang berurutan. Kapan digunakannya yaitu ketika data memiliki urutan atau peringkat tapi jarak antara urutan itu tidak sama. Seperti contohnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu ada SD, SMP, SMA. Terus juga ada skala kepuasan. 1 tidak puas, 2 cukup puas, 3 puas. Untuk ciri-cirinya ada hierarki, yaitu ada SMA kan lebih tinggi dari SMP. Nah, maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit hal yang tidak kondusif gitu ya. Oke. Data yang kita tidak tahu pasti jarak antar tingkatannya itu misalnya Tolong, kaki saya sakit. seberapa besar sih perbedaan antara cukup puas dengan puas gitu. Itu penjelasan untuk yang ordinal. Nah, itu tadi kan terdapat penjelasan scale, ordinal, dan nominal. Apa kalian sudah paham? Nah, jadi itu tadi pembahasan singkat tentang variable view di SPSS. Dengan memahami fitur ini, kita bisa memastikan pengolahan data jadi lebih terstruktur dan efisien tentunya. Di video selanjutnya, kita akan melanjutkan ke data view, tempat kita memasukkan data untuk dianalisis. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki beberapa pertanyaan tentang variable view, bisa tulis aja di komentar. Nanti akan coba saya jawab di video berikutnya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk membantu channel ini berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.